Alhamdulillahi wa kafa wal aqibatu lit taqwa wa subhana man yaqulu wassalamu ala man ittaba'a al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al alimus sirri wa akhfa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ad-da'i li ummatihi ila hidayatillahi wa jannatihi hiya ahsanul ma'wa wa abqa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man iktafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan salawat dan salam ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang setia hingga akhir zaman yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib sendiri, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Iman yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita wajib dijaga. Iman inilah yang menjadi wasilah untuk mendapatkan karunia, kemuliaan, ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Meneguhkan diri di atas iman dan agama merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim. Kondisi kehidupan masyarakat yang saat ini diliputi banyak fitnah. Fitnah harta, ambisi, keserakahan dan sebagainya, pengaruhnya menjalar kemana-mana. Di sisi lain berbagai bentuk macam syubhat dan syahwat menyebabkan agama ini terasa asing. Oleh karenanya orang yang berpegang teguh dalam iman harus serius dan bersungguh-sungguh menjaga keimanan mereka. Hal ini seperti disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamal. Orang yang menggenggam berpegang teguh terhadap agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Namun demikian, banyak juga umat Islam yang tidak peduli dengan iman dan agamanya, sehingga mereka lalai dari kebenaran dan abai dengan amal kebaikan. Kondisi ini seringkali menjadi penyebab timbulnya kerusakan di masyarakat. Contoh kecil dalam hal ini adalah mulai tidak pedulinya sebagian orang terhadap etika, akhlak, dan tata krama. Ketika kerusakan mulai menjadi gejala umum di tengah masyarakat, bahkan cenderung dimaklumi sebagai hal yang lumrah, mempertahankan keimanan adalah pekerjaan yang amat berat. Situasi ini terkadang menjadikan hati mudah berubah. Rapuhnya hati itu bisa jadi karena keadaan, bisa karena kebodohan, atau bisa juga karena ketidakpedulian terhadap keimanan.
Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis, la qalbu ibni Adam ashaddun kilaban minal qidri idza ijtama'at ghalya. Sesungguhnya hati anak Adam itu lebih keras goncangannya daripada periuk ketika airnya mendidih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perumpamaan lain terhadap hati yang mudah berubah-ubah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innama sumiyal qalbu min taqallubi. Hati disebut qalbu karena sifatnya mudah berbolak-balik, taqallub. Innama mathalul qalbi kamathali rishatin fi syajaratin yuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin. Sesungguhnya perumpamaan hati bagaikan sehelai dedaunan di pohon yang dibolak-balikkan oleh angin. Seorang penyair berkata, wa ma sumiyal insanu illa linisi walal qalbu illa annahu yataqallab. Yang artinya tidak manusia dinamakan insan, tidaklah manusia dinamakan insan kecuali karena pelupanya. An-nasyu atau insan itu artinya lupa. Dan tidaklah hati dinamakan qalbu kecuali karena sifatnya yang suka bolak-balik, taqallub. Menguatkan hati yang mudah berbolak-balik sungguh hal yang sangat penting. Ia membutuhkan keseriusan dan kesungguhan dari setiap muslim. Sekali seorang muslim abai dan gegabah, kecenderungan untuk abai dan menyimpang menjadi lebih besar lagi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hati kita tetap teguh, kuat dan istiqomah di atas iman. Yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keteguhan hati. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir condong sedikit kepada kekafiran. Ayat tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan keteguhan hati di atas agama Allah, setiap muslim harus mengupayakannya dengan senantiasa berdoa. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang isinya adalah doa. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami untuk selalu mentaatimu. Di dalam hadis lain, Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hati kami di dalam agama-Mu. Yang kedua, beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, artinya berusaha sesuai dengan kemampuan untuk senantiasa melakukan amal soleh sebagai bukti iman, lalu menjauhi amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan, tentulah hal yang demikian lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Artinya bahwa jika kita mengerjakan amalan-amalan kebaikan, maka iman kita akan bertambah kuat. Yang ketiga, menjauhi segala bentuk maksiat dan dosa, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebab dosa dan maksiat menyebabkan hati menjadi lemah dan iman menjadi rapuh. Akibatnya seorang tidak lagi memiliki kekuatan dan keteguhan iman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita
Dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Tabrani, iyyakum wa muhtiratid dzunub. Hati-hatilah kalian semua terhadap dosa yang dianggap kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikannahu. Sebab jika itu telah terkumpul di dalam diri seseorang, maka dosa-dosa tersebut dapat menghancurkannya. Seorang penyair mengatakan, lepaskanlah dirimu dari dosa-dosa kecil juga dosa besar. Itulah ketakwaan. Lakukanlah seperti orang yang berjalan di atas bumi yang banyak durinya, dan berhati-hatilah. Jangan engkau remehkan dosa kecil, sebab gunung itu dari tumpukan batu-batu kecil. Yang keempat, merenungkan dan menghayati hingga mendapatkan kefahaman terhadap kitab Allah yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran yang mulia merupakan alat peneguh yang paling utama. Dia merupakan tali Allah yang kuat dan cahaya yang terang benderang. Siapa yang berpegang teguh terhadapnya, maka Allah akan melindunginya. Siapa yang mengikutinya, maka Allah akan menyelamatkannya. Dan siapa yang menyeru kepadanya, akan ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, akan dibimbing oleh Allah jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika wa bil haqq yuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah, malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan hak, dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari godaan setan. Itulah sebabnya banyak orang gampang terjerumus ke jalan kesesatan. Di antara faktor yang paling kuat adalah faktor lingkungan. Oleh karena itu, sarana untuk meneguhkan hati adalah senantiasa berkawan dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, terutama para ulama yang memiliki ketakwaan yang murni serta ilmu yang luas. Sebab ketika bergaul dengan ulama, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan dikoreksi dan diingatkan. Mereka tidak akan segan untuk selalu mengingatkan kita, tidak akan segan untuk menjelaskan yang syubhat dan yang menerangkan yang sama-sama. Selain itu, bergaul dengan ulama menjadikan pintu-pintu kebaikan dapat terbuka lebar. Hal ini terjadi karena petunjuk yang mereka tebarkan, sehingga pintu-pintu kejahatan dapat tertutup oleh kesungguhan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim menceritakan saat dilanda rasa khawatir yang tinggi dan berburuk sangka seakan-akan bumi menjadi sempit, maka dia datang ke gurunya Ibnu Taimiyah untuk meminta nasihat. Tidaklah setiap nasihat yang dia ucapkan melainkan dapat melegakan hati, melapangkan jiwa, menguatkan keyakinan, dan menenangkan hati nurani. Mudah-mudahan keimanan kita selalu meningkat, iman yang kuat dan taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويخشى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.